Di sebuah kerajaan legendaris, Serunting adalah seorang pangeran yang terobsesi dengan kekuasaan dan balas dendam. Namun, segalanya berubah ketika dia menemukan kekuatan yang tidak terduga. Siapakah Serunting dan bagaimana perjalanan hidupnya mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik? Apa rahasia di balik transformasinya? Temukan semua jawabannya dalam kisah epik ini yang penuh dengan intrik, pengampunan, dan kebaikan yang mendalam. Jangan lewatkan untuk memahami bagaimana sebuah keputusan bisa mengubah takdir seseorang. Tonton video ini sampai akhir dan mari kita dalami kisah luar biasa ini bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video selanjutnya. Bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga yang menyukai kisah-kisah epik dan moral yang mendalam. Dan jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar jika kalian ingin cerita legenda lainnya. Mari kita jelajahi lebih dalam kisah Serunting yang menginspirasi ini. Di Kerajaan Megah Indonesia pada zaman kuno, Pangeran Serunting terkenal dengan kesaktiannya. Ia adalah pangeran berusia 25 tahun yang berasal dari keturunan raksasa. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di desa, ia bertemu dengan Siti, gadis desa yang cantik dan baik hati berusia 23 tahun. Terkesan dengan kebaikan dan kecantikan Siti, Serunting memutuskan untuk melamarnya dan mengajaknya hidup di istana. Namun, Siti tidak bisa meninggalkan adik laki-lakinya, Arya Tebing, yang berusia 20 tahun. Arya Tebing menolak ikut ke istana karena lebih memilih kehidupan bebas di desa, menanam benih konflik awal antara Serunting dan Arya Tebing. Sementara itu, sebelum Siti berpindah ke dalam istana, sesuai wasiat orang tuanya, Siti dan Arya Tebing memiliki warisan peninggalan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan. Siti dan Arya Tebing memutuskan untuk membagi tanah warisan orang tua mereka dengan sebuah kayu sebagai pembatas. Beberapa hari kemudian, keajaiban terjadi. Di sisi tanah Arya Tebing, tumbuh jamur emas yang membuatnya kaya raya setelah menjualnya. Sementara itu, di sisi Serunting hanya tumbuh jamur biasa. Merasa iri dan terhina, Serunting menuduh Arya Tebing telah membalikan kayu pembatas untuk mencuri keberuntungan. Tuduhan ini semakin menambah ketegangan di antara mereka. Serunting, yang dikuasai oleh iri hati, menemui Arya Tebing di ladang dan menanyinya. Serunting menuduh Arya Tebing telah mencurangi pembagian tanah dengan membalikan kayu pembatas. "Saya tahu apa yang kau lakukan," Serunting menuduh dengan nada tajam. "Apa maksudmu, Serunting?" Arya Tebing menatap Serunting dengan ekspresi bingung. "Jangan pura-pura tidak tahu, Arya Tebing. Kau telah mencurangi pembagian tanah dengan membalikan kayu pembatas kita." Serunting menuduh dengan suara tajam. "Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, Serunting. Kamu harus percaya padaku." Arya Tebing menjawab dengan sabar. "Kamu pikir aku akan percaya padamu begitu saja? Jamur emas hanya tumbuh di ladangmu, sementara di ladangku hanya jamur biasa." Serunting semakin marah. "Aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Tidak ada yang sengaja kulakukan." Arya Tebing mencoba menjelaskan. "Kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan kata-kata saja. Ayo kita selesaikan dengan berkelahi. Tunjukkan padaku siapa yang benar." Serunting menantang dengan penuh semangat. "Aku tidak ingin berkelahi denganmu, Serunting. Tapi, jika itu satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, maka baiklah." Arya Tebing akhirnya menyetujui tantangan itu dengan berat hati. Meskipun Arya Tebing mencoba menjelaskan dan meminta maaf, Serunting tetap menantangnya untuk berkelahi. Arya Tebing, yang tahu bahwa ia tidak bisa menang tanpa mengetahui kelemahan Serunting, meminta waktu untuk berpikir dan mencari solusi. Arya Tebing diam-diam menemui kakaknya Siti untuk mengetahui rahasia kekuatan Serunting. "Aku butuh tahu rahasia kekuatan Serunting, Kak Siti," kata Arya Tebing dengan penuh keputusasaan. Siti merasa ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab, "Arya, ini tidak baik. Serunting adalah kakak iparmu." "Aku tidak berniat melukainya, Kak. Aku hanya ingin tahu caranya menghadapinya," seru Arya Tebing dengan tegas. Setelah beberapa saat, Siti menjawab dengan hati-hati, "Baiklah, Serunting memiliki kelemahan. Setiap serangannya akan terbuka jika dia menuturkan kutukan." Arya Tebing mengangguk. "Terima kasih, Kak. Aku akan menggunakan ini dengan bijak." Siti, meskipun merasa dilematis, memberitahu kelemahan Serunting dengan syarat bahwa Arya Tebing tidak boleh membunuhnya. Pada hari yang ditentukan, pertarungan antara Serunting dan Arya Tebing pun terjadi di ladang. Arya Tebing menggunakan rahasia kelemahan Serunting untuk melancarkan serangan, melukai Serunting parah dan memaksanya mundur dalam kekalahan. Merasa malu dan terhina oleh kekalahannya, Serunting mengasingkan diri ke hutan. Di sana, ia bertemu dengan Sang Hyang Mahameru yang menawarkan kekuatan baru. "Ya Sang Hyang Mahameru,
Aku merasa hancur oleh kekalahan itu. Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Serunting bertanya dengan suara penuh keputusasaan. Kekuatan ada di tanganmu jika kau sanggup menanggung konsekuensinya. Serunting, jawab Sang Hyang Mahameru dengan penuh kebijaksanaan. Apa yang harus aku lakukan? Aku siap melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kehormatanku. Serunting menanyakan dengan rasa penasaran. Kekuatan yang kubawa adalah kekuatan kutukan. Setiap ucapanku akan menjadi kutukan bagi mereka yang kau tuju. Jelas Sang Hyang Mahameru dengan serius. Aku mengerti. Aku akan menerima kekuatan ini. Aku harus membalaskan dendamku kepada Arya Tebing yang telah menghinaku. Serunting menyatakan dengan tekad yang bulat. Ingatlah Serunting, kekuatan ini tidak boleh disalahgunakan. Gunakanlah dengan bijak, peringatkan Sang Hyang Mahameru dengan hati-hati. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk tujuan yang benar. Terima kasih Sang Hyang Mahameru, ucap Serunting dengan rasa hormat, dan berjanji untuk menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Serunting memutuskan untuk bertapa selama 2 tahun, berusaha menguasai kekuatan barunya. Setelah bertapa, ia mendapatkan kemampuan bahwa setiap ucapannya akan menjadi kutukan. Dengan kekuatan ini, Serunting berencana untuk kembali dan membalaskan dendamnya kepada Arya Tebing. Dalam perjalanan pulangnya, Serunting mencoba kesaktiannya pada bambu yang berubah menjadi batu. Ia juga mengubah Bukit Gersang menjadi hutan belantara yang subur. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sepasang lansia yang meminta bantuannya agar mereka bisa memiliki anak. Dengan kekuatannya, Serunting mengabulkan permintaan mereka. Melalui perbuatan-perbuatan baik ini, Serunting mulai menyadari kekuatan kebaikan dan perlahan-lahan mengubah dirinya dari sosok yang penuh dendam menjadi sosok yang penuh penebusan. Serunting akhirnya kembali ke istana setelah melakukan banyak perbuatan baik sepanjang perjalanannya. Ia bertemu kembali dengan Siti dan Arya Tebing, mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Aku kembali, Arya Tebing, Siti. Serunting memasuki istana dengan langkah hati-hati. Apa yang kau inginkan, Serunting? Arya Tebing menanggapi dengan nada curiga. Aku datang untuk meminta maaf. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Serunting menjawab, menundukkan kepala dengan rendah hati. Kita sudah melupakan masa lalu, Serunting. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik. Siti menenangkan suasana dengan kata-kata hangatnya. Aku telah belajar banyak selama perjalananku. Aku berharap dapat membantu memperbaiki segalanya. Serunting tersenyum penuh harapan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita belajar darinya dan berusaha untuk lebih baik. Arya Tebing mengangguk setuju. Aku berjanji untuk memperbaiki segalanya dan tidak lagi mengejar dendam. Aku ingin membawa kedamaian kembali ke kerajaan ini. Serunting mengungkapkan dengan tulus. Aku percaya padamu, Serunting. Mari kita memulai lembaran baru bersama. Siti tersenyum penuh keyakinan. Mari kita lupakan masa lalu dan membangun masa depan yang cerah bersama. Arya Tebing mengulurkan tangan sebagai tanda perdamaian. Arya Tebing dan Siti yang telah melihat perubahan dalam diri Serunting, menerima permintaan maafnya dengan hati yang lapang. Kedamaian pun tercapai, dan dendam Serunting tertutupi oleh kebaikan yang telah ia lakukan, membawa harmoni dan kedamaian kembali ke kerajaan. Cerita tentang Serunting mengajarkan beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya pengampunan terlihat saat Serunting meminta maaf kepada Arya Tebing dan Siti, mengakhiri siklus dendam yang merusak. Ini menunjukkan bahwa pengampunan memungkinkan untuk memulihkan hubungan dan menciptakan kedamaian. Kedua, cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya belajar dari kesalahan. Serunting awalnya terobsesi dengan kekuasaan dan balas dendam, tetapi perjalanannya mengajarkan bahwa pengalaman buruk dapat menjadi pelajaran berharga untuk tumbuh dan berubah menjadi lebih baik. Ketiga, transformasi Serunting dari mencari kekuatan dalam kutukan menjadi pengguna kebaikan dan perbuatan baik, menekankan bahwa kekuatan sejati terletak dalam kemampuan untuk berbuat baik dan berubah positif. Akhirnya, cerita ini menegaskan bahwa harmoni dalam komunitas dapat dipulihkan melalui pengampunan, belajar bersama, dan kerjasama untuk kebaikan bersama, menciptakan lingkungan yang damai dan berkelanjutan.